Terima kasih masih menyaksikan Antero Peristiwa. Saudara, warung kopi menjadi tempat istimewa bagi berbagai kalangan di kota Banda Aceh. Mereka yang nongkrong biasanya punya banyak alasan. Bukan sekedar ngumpul, warung kopi juga menjadi tempat diskusi hangat. Mulai dari diskusi ringan hingga diskusi politik. Selain itu, berselancar di dunia maya pun dilakukan di warung kopi yang rata-rata menyediakan fasilitas Wi-Fi. Kopinya, kopi mana? Warung kopi sudah menjadi tempat istimewa dari berbagai kalangan di kota Banda Aceh. Mereka yang nongkrong biasanya punya banyak alasan. Bukan sekedar ngumpul, pasti ada saja yang dibahas di warung kopi. Mulai dari diskusi politik hingga berselancar di dunia maya dilakukan di warung kopi. Karena semua warung kopi menyediakan fasilitas Wi-Fi. Kesunyian kota Banda Aceh tak terlihat lagi. Gemuruh suara kendaraan telah menenggelamkan kesenyapan. Banda Aceh sekarang jauh berbeda dengan 10 tahun silam. Kehidupan malam membuat kota di ujung Sumatera ini seakan telah keluar dari persembunyian. Walau syariat Islam telah meredam kota ini dari sesaknya kebutuhan hiburan, tapi kota yang berjulukan Serambi Mekah ini mampu menyajikan kebutuhan hiburan dalam bentuk lain. Sejarah dahulu, baik ditulis oleh terutama misalnya penulis-penulis Belanda, disebutkan misalnya di kampung-kampung di Aceh, itu bangunan yang paling menonjol adalah Menasah. Menasah terletak di tengah kampung. Depan Menasah, tidak jauh dari Menasah, ada warung, ada namanya Bank. Itulah warung kopi. Di Aceh, duduk di warung kopi merupakan tradisi melepas penatnya lelah usai bersawah. Tapi itu dulu, namun sekarang jauh berbeda. Nongkrong di warung kopi merupakan tren atau gaya baru para muda-mudi, bahkan orang tua sekalipun. Inilah sisi hiburan ala kota Banda Aceh masa kini. Saya lihat dominasi mahasiswa duduk ngobrol di warung kopi itu atau sekedar duduk itu terjadi ketika internet mulai secara terbuka dan mulai meluas itu masuk ke Aceh. Komunitas mahasiswa menggunakan situs wifi yang begitu banyak di warung kopi itu untuk mendukung proses studi dia, search bahan atau sebagainya, atau kemudian saling berdiskusi melalui tanpa harus bertatap muka secara fisik, itu sangat bagus. Bukan saja penikmat kopi yang nongkrong di kedai kopi, sebagian besar warga memilih warung kopi sebagai tempat yang istimewa untuk membahas banyak persoalan, mulai dari persoalan kampus hingga persoalan politik. Pengunjungnya pun beragam. Kalau saya pribadi, kalau memang kebutuhannya untuk Wi-Fi itu bisa 1 sampai dengan 2 jam. Itu memang kalau ketika sedang ada tugas yang benar-benar harus searching ataupun googling ya, itu juga mungkin sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Mungkin juga selain itu untuk menghilangkan suntuk bisa menggunakan jejaring sosial seperti Facebook ataupun Twitter ya, sekedar untuk menghilangkan kesuntukan dari tugas yang penat. Kelompok mahasiswa misalnya, kepentingannya pun berbeda. Ada yang hanya sekedar nongkrong dan diskusi, tapi banyak pula yang berselancar di dunia maya. Mereka belajar di warung kopi, ibarat
Mungkin sampai malam, larut malam. Saya pernah kadang-kadang sore hari masuk ke warung kopi yang biasa nongkrong mahasiswa. Rata-rata Facebook. Facebook itu bagus juga untuk membangun. Tetapi kalau kemudian berjam-jam dengan Facebook, saya kira itu sebuah kesia-siaan. Yang lebih parah adalah, syukur kalau itu masih sore hari. Yang lebih parah, yang agak mengkhawatirkan saya sekarang adalah mahasiswa itu masuk ke duduk di warung-warung kopi. Kalau dia apalagi sudah kenal, sudah sering ke situ, sudah berlangganan, dia kenal, dia bisa sampai pagi di warung kopi itu. Nah, saya tidak begitu yakin bahwa sampai pagi itu dia men-search bahan-bahan kepentingan studi dia. Jangan-jangan di sana dia justru terlibat dalam perjudian dunia maya, main poker dan sebagainya. Nah, ini mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan karena bisa ada kekhawatiran loss ada kehilangan generasi nanti kita. Terkadang fasilitas yang disediakan itu menjadi peluang besar untuk pengetahuan atau kunci bagi sebuah persoalan akademis. Artinya, mereka bisa mencari bahan-bahan perkuliahan. Ada juga mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas itu untuk kepentingan membangun komunikasi sosial melalui jejaring Facebook, serta bermain game atau mendownload lagu dan film. Begitu banyaknya pengunjung, seringkali mereka tak mudah mendapatkan tempat duduk. Sebagian pengunjung ada yang duduk berjam-jam, tapi ada juga yang berkunjung untuk beberapa menit saja, sekedar minum kopi, terus pergi. Jalanin aktivitas kerjaan, semuanya udah selesai, kemudian kita saling sama-sama teman-teman jurnalis juga sering ngopi di sini juga, jadinya kita juga bisa saling tukar informasi. Kemudian di sini itu juga banyak teman-teman yang berprofesi, banyak profesi yang lain, misalnya ada politisi, budayawan juga sering ngopi di sini. Jadinya kita juga saling sharing informasi di sini, jadi sering banyak bisa lakuin diskusi gitu. Warung kopi bukan saja tempat memanfaatkan fasilitas Wi-Fi, tapi juga menjadi sebuah tempat rapat atau pertemuan dalam membahas di sini warung kopi itu udah dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi. Jadi yang buat aku betah di sini, aku bisa menjelajah, aku bisa mencari informasi dari internet. Cuma membawa laptop, kita bisa di sini. Biasanya kita ngumpul di sini sama kawan-kawan gitu, sambil cari-cari barang baru gitu. Ada yang mau belanja online, biasanya kita ngumpulnya di sini. Ada barang baru nih gitu. Berkumpul di warung kopi, kelompok ataupun dengan party ya, di satu ajang silaturahim antar kawan sesama mahasiswa, begitu juga dengan kawan-kawan di luar kampus. Terbangunnya semacam kelompok-kelompok sosial, saya kira itu wajar-wajar saja, Dan kelompok sosial yang terbangun di sini adalah kelompok sosial yang kelas sosialnya tidak dasarkan pada etnik misalnya, tetapi lebih kepada profesi. Kadang-kadang warung kopi bisa menjadi tempat unjuk identitas. Hal menarik lainnya adalah lokasi warung kopi juga bisa menentukan kelompok atau status sosial serta hal lainnya. Misalnya, jika kita duduk di warung kopi Dekmi Darussalam, orang bisa menebak kalau kita adalah mahasiswa atau aktivis. Lain lagi jika kita duduk di Solong Ulikaring. Di sana berdasarkan meja. Kalau meja belakang biasanya diisi oleh kalangan wartawan serta aktivis masyarakat. Selain kopi sebagai minuman khas Aceh, di kedai kopi juga disediakan kue selai serta mie Aceh yang menambah daya tarik tiap-tiap warung kopi. Dari kondisi ini bisa disimpulkan bahwa kopi selalu menjadi pengikat, Wi-Fi menjadi pelengkap, dan warung kopi selalu menjadi tempat silaturahmi.